Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman pelajar Kota Bogor, ya alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini ya Allah berikan kesempatan untuk bisa masih menjalankan ibadah saum kita, ibadah puasa kita yang sekarang memasuki hari ke-18 gitu ya, sudah masuk hari ke-18. So tidak terasa ternyata ya, hanya tinggal 12 hari lagi kita ada dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat menjalankan sisa-sisa Ramadan ini yang masih tersisa dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Nah, ada semuanya hari ini, insya Allah mungkin sesinya kita buat agak lebih menarik ya, Kak Dena ya, karena temanya juga topiknya ini berkaitan dengan diri sendiri gitu ya, karena kita akan berbicara tentang diri kita. Namun, apa kaitannya dengan Ramadan? Nanti kita akan membahas secara bersama-sama. Dan insya Allah mudah-mudahan hari ini banyak yang hadir, nanti silakan diajak teman-teman yang lain, karena hari ini juga insya Allah akan ada hadiah utama gitu ya. Ada hadiah utama, Kak Dena? Satu buah smartphone. Satu buah smartphone ya, Siapa yang mau sudah disiapkan di sini insya Allah nanti untuk yang beruntung yang menyaksikan live di Instagram, YouTube ya, ataupun di channel-channel yang lain. Nanti bisa di-share di teman-teman, silakan like aja, atau teman-teman yang bertanya silakan diperbolehkan. Iya. Nah, baik teman-teman semuanya, insya Allah hari ini Kak Dodi ingin sharing ke teman-teman semuanya, terutama ini buat yang sekarang lagi merasa galau gitu ya. Galau kenapa sih Kak gitu ya? Karena kemarin UN-nya nggak jadi. Udah belajar ya. Udah belajar habis-habisan gitu ya. Ternyata UN-nya nggak jadi. Terus buat teman-teman yang SMK juga sama ya. Yang SMK ternyata ujian kompetensinya juga nggak jadi lagi gitu ya. Sedangkan kebutuhan nanti ketika teman-teman lulus, ada yang setelah lulus pengen bekerja, ada yang setelah lulus pengen kuliah dan segala macam ya. Insyaallah materi hari ini tidak terbatas hanya untuk kelas 12, tapi juga untuk kelas 10, kelas 11 juga semuanya ini akan sangat bermanfaat sekali supaya kita bisa menyiapkan dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah, khusus yang buat kelas 12, nih khusus yang buat kelas 12, kalau ya jangan khawatir. Kenapa? Karena insyaallah siapa yang Allah takdirkan ada di kondisi-kondisi yang sulit ya, Kak Dena, itu adalah orang-orang yang kemudian Allah berikan kesempatan. Jadi orang-orang yang bisa memberikan solusi ya. Jadi ketika teman-teman diuji dengan ujian yang berat saat ini, kok hanya angkatan sekarang ya yang nggak ada UN, nggak ada ujian kompetensi buat yang SMK, nggak usah khawatir. Kenapa? Insya Allah Allah tahu bahwa teman-teman ini orang-orang yang hebat ya. Insya Allah amin ya rabbal alamin ya. Meskipun nanti setelah teman-teman lulus, sekarang banyak yang mencari kerja ya, banyak yang nanti mungkin pasca dari pandemi ini banyak yang berebut untuk mencari kerja, ada yang sudah berpengalaman dan segala macam. Nanti makanya di sesi kali ini kita akan sharing tentang bagaimana mengenal diri kita, mengetahui potensi dan karakter diri kita. Sudah siap semuanya? Siap tentunya. Sudah siap ya, insyaallah sudah siap. Kak Dodi akan share gitu ya. Nah, topik kita hari ini akan kita coba bahas berkaitan dengan Ramadan. Nah, ada kaitannya dengan Ramadan ya, bahwa Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita menginstal ulang potensi dan karakter diri kita. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan ini banyak sekali hikmah, pelajaran ya, pendidikan tarbiyah yang kemudian menempa diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti Allah sampaikan, ending daripada puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Ya, tapi sebelumnya sedikit kenalan dulu mungkin yang belum kenal ya. Nama kakak tadi sudah disampaikan Kak Dena. Nama lengkapnya Kak Dodi Ari Kurniawan, boleh panggil Kak Dodi ya, Kang Dodi atau Kang Ari boleh ya, atau Coach Dodi juga boleh ya. Kakak tinggal di Bogor ya, insya Allah. Kalau aktivitas sehari kakak memang fokus dalam dunia pelatihan, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah lebih dari 100.000 orang yang mengikuti pelatihan kakak, dan hari ini mudah-mudahan ya ada satu hal yang luar biasa, bisa bertemu dengan adik-adik semuanya meskipun kita nggak bertatap muka langsung, tapi insya Allah ada hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan hari ini ya, amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik semuanya, sebelum Kak Dodi lanjut bahwa ada satu hal yang mungkin kakak pengen tanya kira-kira ya. Kalau seandainya kita ingin membangun sebuah gubuk yang reot seperti yang di depan yang ada di slide, mungkin ya bagi yang live di IG mungkin nggak kelihatan ya, maka Kak Dodi sebutin aja ya. Kalau kita mau membangun gubuk yang reot, kira-kira butuh seorang arsitek yang hebat nggak? Nggak butuh ya kira-kira? Butuh nggak kira-kira? Cuma gubuk aja. Gubuk yang reot biasa aja gitu, nggak butuh orang-orang yang hebat, biasa aja. Terus bahan bakunya, materialnya kira-kira butuh material yang terbaik? Nggak juga ya. Bahkan
sisa-sisa bambu bekas pun bisa dipakai untuk membangun gubuk yang reot. Betul. Tapi kalau yang kedua, nah seandainya yang ingin kita bangun adalah sebuah menara seperti menara Burj Khalifa. Udah tahu nggak nih Burj Khalifa apa nih? Nah, jangan belum tahu lagi ya. Menara ya. Ya, ini adalah menara atau salah satu gedung tertinggi yang ada di dunia. Ya. Nah, kalau seandainya yang kita ingin bangun adalah menara seperti menara Burj Khalifa, kira-kira butuh nggak arsitek-arsitek yang hebat kadang? Tentu. Pasti ya, pasti butuh arsitek-arsitek yang hebat. Cukup satu orang? Enggak juga ya, pasti butuh banyak orang hebat di sana. Itu yang pertama. Jadi orang-orangnya butuh orang-orang hebat. Kemudian yang kedua, butuh material-material terbaik nggak kira-kira? Pastinya itu ya. Pasti butuh ya Kak Dina ya. Jadi materialnya nggak boleh yang sembarangan ya. Tapi insya Allah Subhanahu Wa Taala sudah sampaikan kepada kita semuanya kabar baik bagi siapa? Bagi mereka umat Nabi Muhammad SAW bahwa kita adalah umat terbaik. Ya, dalam Quran surat Al-Imran Allah sampaikan ya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas wa ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Disampaikan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Karena insya Allah teman-teman semuanya, sahabat pelajar Muslim Kota Bogor, kita harus bangga, kita harus bersyukur bahwa kita dilahirkan menjadi seorang Muslim. Kenapa? Karena kita insya Allah adalah kuntum khairu ummah. Kita adalah umat terbaik yang kemudian Allah sampaikan di situ. Ya, kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik ya insya Allah. Nah, kita akan langsung hari ini kita masuk ke topik hari ini ya, tentang bagaimana mengenal potensi diri. Nah, adik-adik tentunya ada yang bertanya-tanya, potensi diri itu apa aja sih Kak gitu ya. Potensi diri itu ada dua secara garis besar. Ada yang namanya minat, ada bakat. Minat gitu. dan bakat. Ya, makanya kalau misalkan ada tes di sekolah, pasti di situ keterangannya ada tulisan tes minat dan bakat. Nggak cuma minat doang, tapi pasti ada bakatnya. Nggak cuma bakat doang, pasti ada minatnya juga. Ya, makanya sesuatu yang ada dalam diri kita, potensi ada dalam diri kita, ada minat, ada bakat. Apa sih minat dan apa bakat? Apakah itu sama ya ataukah itu berbeda? Nah, hari ini kita akan bahas supaya apa tujuannya agar kita mengenal diri kita. Ya, jadi kalau yang namanya minat, teman-teman semuanya ya, sahabat-sahabat sekalian, minat itu adalah keinginan, gitu ya, keinginan atau tujuan, harapan ya, cita-cita kita, kemauan kita itu adalah minat. Nah, makanya yang setelah misalnya yang kelas 12 setelah lulus ada yang pengen cita-citanya kuliah di UI misalnya gitu ya. Wah, itu berarti minatnya pengen ke sana. Mau jurusannya apa sih? Nah, itu minat gitu ya. Kalau bakat apa sih, Kak? Nah, kalau yang kedua bakat tadi kita akan bahas nanti. Yang sekarang kita akan bahas adalah minat dulu. Nah, namun ternyata ya hasil dari riset yang sudah dilakukan, hampir sebagian besar pelajar itu ketika mereka lulus, mereka menentukan pilihan jurusan kuliah atau bekerja hanya berdasarkan ikut-ikutan ternyata Kak Diana. Betul ya. Teman saya kuliah di IPB gitu ya. Misalnya teman saya kuliah di UGM, dia pengen ikut ke sana gitu ya. Ada sahabat saya yang kuliah di mana di UI misalnya jadi pengen ke sana gitu. Tanpa kita mengenal potensi kita berdasarkan gitu ya. Minat kebanyakan orang. Betul ya. Jadi semuanya pengen jadi dokter semua gitu ya. Semua pengen jadi jadi apa semua gitu. Akhirnya banyak yang bingung ya. Maka hari ini insyaallah Kak Dodi ingin sedikit share ke adik-adik semuanya bahwa setiap orang itu pasti punya tujuan hidup ya yang kadang-kadang kita belum menyadarinya. Tapi sebelum itu semuanya yang paling penting adalah mau apapun minat kita, mau apapun nanti kita cita-cita kita, profesi kita, yang paling penting adalah kita tahu tentang tujuan penciptaan. Jadi Allah menciptakan kita itu tidak tanpa alasan. Pasti ada alasannya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi mau jadi apapun ada 3 poin yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surat Az-Zariyat disebutkan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi nanti mau nanti teman-teman mau jadi pengusaha sukses ya, mau nanti setelah lulus mau jadi dokter ya, mau jadi apapun itu ya, yang penting pertama adalah tujuan kita kembali yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua, memakmurkan bumi. Ya, tujuan yang kedua memakmurkan bumi. Maka kita ketika hidup nggak boleh hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita harus juga menebar kebaikan. Karena kita adalah pemakmur bumi. Sebagaimana Allah sampaikan juga bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah dari tanah dan kita sekaligus menjadi pemakmurnya. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, menjadi khalifah di muka bumi, menjadi pemimpin di muka bumi. Jadi 3 hal ini yang nanti menjadi satu dasar ya ketika kita sebelum memilih minat kita atau jurusan kita atau nanti kita bekerja, kita harus clear dulu. Jadi
diri kita harus clear dulu. Kita harus tahu kita dilahirkan tuh sebenarnya untuk ngapain sih, atau saya punya potensi di mana ya yang kira-kira akan lebih maksimal ya ketika nanti saya menjalani. Dan insya Allah ketika kita tujuannya jelas, maka kita akan lebih mudah untuk menjalani ke fase-fase berikutnya. Tapi kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan ya, nanti bisa-bisa makanya banyak di tengah jalan yang akhirnya aduh kayaknya udah nggak cocok nih ya kuliahnya, atau misalnya pekerjaannya cepat berubah-ubah dan akhirnya nggak menemukan. Jadi itu yang pertama adalah tentang minat ya, atau sering kita sebut juga minat itu adalah misi ya. Jadi kita harus punya misi ya. Jangan cuma sekedar kita kuliah atau kerja, semua harus on mission. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan amal-amal terbaik. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mulk disampaikan ya, kita disampaikan untuk berlomba-lomba untuk membuat amal-amal terbaik. Ya, jadi itu salah satu tujuan kita untuk membentuk minat diri kita ya. Jadi clear. Nah, itu yang pertama tentang minat.